warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kelapangan waktu luang sehingga kita bisa terus berusaha menunaikan berbagai macam kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita selaku hamba-Nya, sehingga kita pada hari ini masih bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan Syarif tahun ini dan berbagai macam ibadah-ibadah yang lainnya yang sangat dianjurkan dijalankan, ditunaikan di bulan yang sangat suci ini. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema kita pada kesempatan kali ini adalah adab tata krama kita dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita selaku umat Islam meyakini, mengimani, mempercayai bahwa Al-Quranul Karim adalah kitab suci pedoman kita yang merupakan mukjizat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan Rasul-Nya yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itu sudah selayaknya kita memperlakukan kitab suci kita ini, pedoman hidup kita ini dengan selayaknya ta'zim. Semaksimal mungkin kita menghormati, mentakzim dan melakukan adab-adab, menjalankan adab-adab tata krama ketika kita membacanya, ketika kita mengambilnya, ketika kita kembali menaruhnya, menyimpannya di lemari atau di rak buku kita. Senantiasa kita menjaga adab tata krama tersebut sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dan faidah yang sebenarnya dari Al-Quranul Karim, dari ayat-ayat karimah yang kita baca. Karena na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita menjadi golongan orang yang termasuk ke dalam seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, rubbatalin yal'anuhul Qur'an. Banyak orang yang membaca Al-Quran, mempelajari, bahkan menghafal Al-Quran, tetapi sayang sekali Al-Quran justru malah melaknatnya. Kenapa seperti itu? Al-Quranul Karim yang seharusnya menjadi pedoman hidup kita, menjadi sesuatu yang akan memberikan syafaat pertolongan kepada kita, tapi justru malah akan menjadi sesuatu yang melaknat kepada kita, yaitu kita karena kita tidak bisa menunaikan atau membacanya, mempelajarinya sesuai dengan adab-adab dan tata kramanya. Banyak sekali adab-adab tata krama yang harus kita perhatikan ketika kita membaca Al-Quranul Karim. Di antaranya yang pertama tentunya kita harus membacanya dalam keadaan suci, baik itu dari hadas besar ataupun hadas kecil. Kita tidak boleh sedang dalam keadaan junub, kita harus dalam keadaan memiliki wudhu yang sempurna, ya. Lalu kemudian yang kedua, kita duduk, membacanya dalam keadaan duduk, bukan dalam meja seperti ini. Yang paling utama itu adalah kita membaca duduk di lantai menggunakan meja, ya, yang sejajar dengan dada kita. Jangan sampai Al-Quranul Karim ada di bawah pusar kita. Jadi kita baca dalam meja, rahle kita sebutnya kalau di asrama Sulaimaniyah. Kita baca di sana Al-Quranul Karim. Ketika kita mengambil Al-Quranul Karim, maka ketika kita mengambil Al-Quranul Karim tersebut, kita ambil dengan tangan kita, kemudian kita bawa di dada kita, lalu kemudian kita duduk terlebih dahulu, lalu kemudian kita baru menurunkan Al-Quran kita. Sebaliknya ketika kita akan berdiri kembali, maka yang akan pertama kita angkat adalah Al-Quranul Karim kita, baru kemudian kita berdiri, lalu kemudian kita letakkan di rak buku kita yang paling atas. Dan di rak buku yang paling atas tersebut tidak boleh ada kitab yang lain, di sana hanya akan ada Al-Quranul Karim kita. Kemudian selain itu, tentunya kita membaca Al-Quranul Karim juga jangan sampai ada di tempat yang tidak suci atau yang kurang rapi, kurang bersih. Hendaknya di tempat yang memang khusus untuk ibadah. Mungkin di rumah kita ada musolanya, maka kita baca di musola.
Ya, kurang baik kita membaca Al-Quran di tempat tidur, misalkan di kamar tidur atau di ruangan-ruangan lainnya, tetapi kita harus mengkhususkan tempat yang lebih sangat layak untuk kita membaca Al-Quran di sana. Kemudian di antara adab-adabnya hendaknya kita menyampul Al-Quranul Karim kita itu dengan sampul yang baik, ya. Kalau bisa disampul dulu dengan kertas, kemudian dilapisi juga dengan plastik. Jadi jangan sampai sampulnya itu robek atau rusak misalkan. Oleh karena itu, ketika kita menjalankan adab-adab ini, maka insya Allah Al-Quranul Karim yang akan menjadi kitab yang akan memberikan syafaat di akhirat kelak, insya Allah akan kita berikan haknya, maka insya Allah dia pun akan memberikan haknya kepada kita semuanya selaku umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian di antara adab dan tata krama kita membaca Al-Quranul Karim itu hendaknya kita menyempatkan untuk menyikat gigi kita dulu terlebih dahulu atau menggunakan miswak. Kemudian menggunakan pakaian yang rapi, suci, bersih. Ya. Bagaimana kita seorang umat Islam yang meyakini bahwa Al-Quranul Karim adalah pedomannya, maka sedemikian rupa juga kita harus memaksimalkan ta'zim dan hormat kita terhadap Al-Quranul Karim. Ya, kita juga tidak boleh selonjoran, kita juga tidak boleh tiduran di tempat yang memang di sana itu ada Al-Quranul Karim. Dan Al-Quranul Karim kita itu jangan sampai ada di bawah pusar kita kalau bisa. Ya, di masjid-masjid kita, di rumah kita perhatikan Al-Quranul Karim kita itu tempatkan di tempat yang paling tinggi, paling bersih, paling rapi. Ya, kemudian di antara adab tata krama ketika kita membaca Al-Quran, tentunya kita membacanya dengan ilmu tajwid dan tahsinnya dan makharijul hurufnya. Oleh karena itu, ya, meskipun hukumnya mempelajari ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah, tetapi hukum membaca Al-Quran dengan menggunakan tajwid itu adalah fardu ain, maka mau tidak mau kita harus belajar juga ilmu tajwidnya serta makharijul hurufnya. Karena wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun man lam yujawwidil qur'ana athimun. Mempelajari ilmu tajwid, ilmu makharijul huruf itu wajib, karena barang siapa yang tidak memperindah bacaan Al-Qur'annya maka dia termasuk orang yang berdosa. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian ketika kita memulai membaca Al-Quranul Karim, hendaknya kita mulai dengan membaca 1 kali surat Al-Fatihah, 3 kali surat Al-Ikhlas. Kemudian di akhir, sebelum kita membacakan Shadaqallahul Azim pun, kita tutup kembali dengan membaca surat Al-Fatihah, baru kita mengucapkan Shadaqallahul Azim. Di samping itu, ada beberapa adab tata krama lagi yang perlu kita perhatikan ketika kita membaca Al-Quranul Karim dan memperlakukannya sebagaimana kita meyakini bahwa dia itu adalah pedoman hidup kita yang merupakan warisan dari Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.